Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin kita dihajar minus 1,8% ya teman-teman di IHSG. Saya sendiri kemarin cut loss ya, cut loss di beberapa saham yang saya scalping ya. Bagi teman-teman yang scalping ya, jadi ini perlu saya ingatkan sekali lagi, itu menurut saya cut loss itu sangat penting teman-teman ya. Kita tidak bisa memastikan pasar itu akan naik atau turun ya. Yang bisa kita pastikan itu yaitu mengamankan aset kita atau mengukur resiko trading kita ya, dengan memakai atau menggunakan stop loss. Jadi teman-teman tidak bisa berharap satu saham akan terus naik ya. Setelah teman-teman analisa misalnya, memang kita tidak bisa berharap, kita harus analisa, tapi tetap saja kita wajib untuk memastikan kalau kita salah ya, kalau kita salah analisanya. Termasuk IATA ini kita bahas di fitur langganan kemarin ya. Dia sempat naik, sebelumnya dia juga sempat naik, tapi turun lagi teman-teman ya. Dia turun lagi. Siapa yang bisa tahu ya, karena IATA ini adalah saham batubara ya, yang lagi naik-naiknya sekarang, tapi dia kemarin malah ARB ya. Bukan IATA saja, saya lihat Bumi juga kemarin sempat ke ARB 177 ini teman-teman ya. Jadi dari 191 ke 177 itu sangat dalam sekali ya. Tapi Bang, itu kan bisa naik lagi. Iya, memang bisa naik lagi, tapi kapan naiknya kita tidak tahu teman-teman ya. Belum tentu juga besok dia naik lagi ya, atau bisa saja dia naik lagi, tapi kan bisa saja juga turun lagi teman-teman. Buat teman-teman yang punya modal terbatas ya, seperti saya, itu sangat sangat susah sekali untuk menumbuhkan aset kita secara konsisten teman-teman ya. Saya sendiri sudah melakukan disiplin cut loss ya, teman-teman ya. Kalau saya sih cut loss itu bukan dari persentase ya, bukan dari persentase. Kalau saya beli saham itu dalam jumlah yang cukup besar menurut saya ya, menurut ukuran saya, itu mungkin saya akan cut loss di 1% saja teman ya. Tapi kalau masuknya cuma sedikit, mungkin saya biarkan saja dulu sampai melihat perkembangannya. Kalau tidak memungkinkan, saya tetap cut loss. Tapi kalau memungkinkan, saya average lagi saham itu ya. Jadi itu tergantung dari style teman-teman sendiri. Intinya saya mau mengingatkan, tidak ada saham itu yang pasti ya. Siapapun yang menganalisa saham itu, siapapun dia, ahli fundamental kah, ahli teknikal kah, itu sangat atau bandarmologi kah, itu sangat berpotensi berlawanan dengan hasil ya, atau dengan plannya. Contoh lagi misalnya SLIS ya. SLIS ini kemarin sampai ke 302, malah dia hampir arah sih sebenarnya. Arahnya itu di 316 ya. Jadi sampai ke 302, kemudian dihajar lagi sampai ke 238 ini teman-teman ya, sampai ke ARB, tapi dia berbalik lagi. Jadi kalau teman-teman masuk di harga 302 ini atau 300-an ya, sampai ke 242 ini teman-teman, itu sudah minus sekitar 19% ya. Bayangkan teman-teman, 19% itu belum tentu juga akan pullback lagi kalau teman-teman tidak segera cut loss ya, berharap dia naik lagi. Kapan dia mau naik lagi kita tidak pernah tahu ya, bisa saja besok, bisa saja, tapi kalau tidak bagaimana ya. Bahkan ada beberapa saham yang terus kegocap, kemudian tidur lama di gocap, malah sampai delisting. Kalau itu kejadian sekali saja dalam trading kita, bagaimana ya, itu pasti akan membuat mental teman-teman langsung hancur ya, sudah tidak percaya lagi dengan dunia saham ini. Jadi saya berpikir banyak sekali di sini yang masih baru ya, pastinya masih banyak yang baru, tidak paham kondisi market ya, atau tidak percaya saham ini tidak akan membuat teman-teman terus merugi ya. Teman-teman bisa coba saja ya, ada sih ajaran atau prinsip anti cut loss ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang sudah memakai prinsip itu, tapi menurut saya itu cocok kalau teman-teman punya dana yang berlapis ya. Kalau teman-teman terkurung di satu aset, di satu saham misalnya, teman-teman masih punya cash lagi untuk beli saham yang lain, itu tidak masalah. Tapi kalau trader seperti saya yang punya dana terbatas, ya itu sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin untuk anti cut loss. Jadi satu-satunya cara supaya saya bisa terus trading
yaitu dengan cut loss segera mungkin. Kemarin saja saya cut loss itu berapa kali teman-teman ya, tidak ada masalah ya. Besok kalau seandainya pasar bagus kita bisa cari profit lagi ya. Seperti itulah dagang di pasar saham, tidak ada yang pasti, semuanya fluktuatif ya, dinamis. Jadi jangan berharap begitu teman-teman beli dia akan terus naik ya. Kecuali teman-teman memang niatnya invest atau swing jangka panjang, itu mungkin tidak ada masalah selagi sahamnya itu emiten itu perusahaan bagus ya, perusahaan bagus itu tidak jadi masalah. Oke, kemudian apa lagi ya yang mau saya ingatkan ya, yang penting itu cut loss itu sangat penting teman-teman, cut loss itu. Jadi begini teman-teman, di salah satu postingan salah seorang senior ya, saya itu sangat inspiratif sekali teman-teman, mungkin sudah tahu juga ya. Cut loss itu 1% saja, dia disiplin cut loss itu 1% teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu itu kok John Hans Wijaya itu ya, cut lossnya 1%, kemudian kalau profit 3-5% ya. Jadi begitu teman-teman scalping dalam 10 kali misalnya 5-nya gagal dan 5-nya sukses, itu teman-teman masih keluar dengan profit yang bagus ya. Jadi jangan takut juga misalnya teman-teman sudah 5 kali cut loss 1%, begitu teman-teman profit 2 kali saja ya, 2 kali saja misalnya 5% atau 4% ya, atau 3% misalnya, itu sudah menutupi loss teman-teman sebelumnya ya. Jadi strategi seperti itu sangat bagus menurut saya. Ya, kita mau tahu ya kendalanya apa selama teman-teman scalping atau swing. Silakan tulis di komentar, saya tidak tahu mau bahas apa juga. Saya mau lihat pertanyaan dari teman-teman, nanti kita bahas bersama, kita bikin kontennya, dan semoga bisa menjadikan bahan diskusi untuk kita bersama. Oke, demikian saja, selamat pagi dan happy weekend.